Bab 28. Kulit dan fungsinya. Fisiologi kulit. Eliminasi. Kotoran secara konstan dan tak terasa keluar dari tubuh melalui pori-pori, dan bila permukaan kulit tidak dijaga dalam kondisi sehat, sistem dibebankan dengan zat-zat kotor. Beban kerja dilimpahkan kepada hati, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Dan organ-organ dalam ini terpaksa melakukan tugas kulit. Kulit perlu secara seksama dan menyeluruh dibersihkan, agar pori-pori bisa melakukan tugas mereka dalam membebaskan tubuh dari kotoran. Anda tidak memberikan kesempatan pada tubuh Anda untuk bernafas. Pori-pori kulit atau mulut kecil, tempat tubuh bernafas, telah tertutup, dan sistem tubuh dipenuhi dengan kotoran. Mulut kecilnya yang jutaan itu telah tertutup karena tersumbat oleh kotoran dari sistem dan karena menginginkan udara. Mereka bernafas dengan udara yang sama berulang kali sampai meresap dengan racun dan kotoran dan zat-zat buangan yang dikeluarkan dari tubuh mereka melalui paru-paru dan pori-pori kulit. Penyerapan. Jika pakaian yang dikenakan tidak sering dibersihkan dari kotoran ini, maka pori-pori kulit menyerap kembali zat-zat buangan yang telah dikeluarkan. Kotoran tubuh, jika tidak dibiarkan keluar, masuk kembali ke dalam darah dan dijejali ke dalam organ-organ dalam. Banyak yang dengan ceroboh melukai kesehatan mereka dan membahayakan kehidupan mereka dengan menggunakan kosmetik. Ketika mereka jadi panas, racun itu diserap oleh pori-pori kulit dan dilemparkan ke dalam darah. Banyak hidup telah dikorbankan dengan cara ini saja. Kerja kulit yang rusak. Udara kotor. Permukaan kulit hampir mati karena tidak mendapat udara untuk bernafas. Mulut kecilnya yang berjumlah jutaan tertutup karena tersumbat oleh kotoran sistem atau karena kurang udara. Efek yang dihasilkan dengan tinggal dalam ruangan tertutup, kurang ventilasi adalah ini. Tubuh jadi mengendur, kulit jadi pucat, pencernaan jadi lambat, dan sistem secara khusus jadi peka pada pengaruh selesma. Sedikit paparan menghasilkan penyakit serius. Harus sangat hati-hati agar tidak duduk dalam ruangan dingin atau kena aliran udara ketika mereka lelah atau ketika sedang berkeringat. Karena takut kedinginan, mereka bertahan dari tahun ke tahun, tinggal di lingkungan yang kurang fasilitas. Kulit jadi lemah dan lebih peka terhadap perubahan apapun di lingkungan itu. Pakaian yang tidak benar. Pakaian tambahan dikenakan dan panas ruangan itu bertambah. Hari berikutnya mereka memerlukan sedikit lagi panas dan sedikit lagi pakaian untuk merasa hangat sempurna, dan dengan demikian mereka menurutkan setiap perasaan yang berubah sampai mereka memiliki sedikit daya tahan terhadap hawa dingin. Jika Anda menambahkan pakaian, biar sedikit saja, kemudian gerak badan, kalau mungkin untuk memperoleh panas yang Anda butuhkan. Anda telah mengenakan terlalu banyak jumlah pakaian, dan telah melemahkan kulit dengan melakukan seperti itu. Panas tak alami yang disebabkan oleh rambut dan bantalan palsu di seputar kepala menambah darah ke otak dan menghasilkan sumbatan dan menyebabkan rambut alami rontok. Diet yang salah. Pada banyak orang, lambung yang buruk dan lelah mengeluhkan keletihannya dengan sia-sia. Lebih banyak makan dipaksakan ke dalamnya yang membuat pencernaan itu bergerak sekali lagi untuk melakukan rentetan pekerjaan yang sama. Ini jadi gangguan-gangguan pencernaan yang menyengsarakan. Jika kebiasaan ini diturutkan dalam waktu yang lama, kesehatan jadi rusak parah. Darah jadi kotor, corak kulit pudar, dan seringkali tampak ruang kulit. Obat-obatan. Ini adalah efek dari obat pencahar. Seringkali memperlihatkan diri dalam bentuk tumor, tukak, dan kanker bertahun-tahun setelah diperkenalkan pada sistem tubuh. Penyakit
Yang disembuhkan obat itu mungkin akan hilang, tetapi hanya untuk muncul kembali dalam bentuk baru, seperti penyakit kulit, tukak, sendi yang sakit dan berpenyakit, dan kadang-kadang dalam bentuk yang lebih berbahaya dan mematikan. Para wanita mungkin memilih kosmetik untuk mengembalikan warna kulit, tetapi mereka tidak bisa mengembalikan pancaran perasaan sehat pada hati. Yang menggelapkan dan menyeramkan kulit juga mengaburkan semangat dan menghancurkan keceriaan dan kedamaian pikiran. Organ-organ internal bekerja untuk mengimbangi. Mereka yang tidak sehat memiliki darah yang kotor dan kulit tidak berada dalam kondisi sehat. Kebiasaan menghindari udara dan gerak badan menutup pori-pori. Mulut-mulut kecil tempat tubuh bernafas, sehingga tidak mungkin membuang kotoran melalui saluran itu. Beban kerja itu dilimpahkan pada hati, paru-paru, ginjal, dan lain-lain, dan organ-organ dalam ini terpaksa melakukan tugas kulit. Pori-pori ini sudah tersumbat dan tidak bisa melakukan tugas yang diberikan pada mereka. Dan dengan begitu, organ-organ internal dilimpahkan tugas ganda, dan seluruh sistem dikacaukan. Penanganan. Jika Anda menambahkan pakaian, boleh tapi sedikit saja, dan bila mungkin, olahraga untuk memperoleh panas yang Anda perlukan. Jika Anda sudah pasti tidak bisa terlibat dalam gerak badan aktif, hangatkan diri Anda sendiri di perapian. Namun segera setelah Anda hangat, buka pakaian tambahan dan menjauh dari perapian. Jika mereka yang mampu mau bekerja secara aktif untuk mengalihkan perhatian dari diri sendiri, mereka biasanya akan lupa kalau mereka tadi kedinginan dan tidak akan dirugikan. Mandi membebaskan kulit dari bertumpuknya kotoran yang terus-menerus terkumpul dan menjaga kulit tetap lembab dan lentur. 2 kali seminggu ia harus mandi menyeluruh. Sedingin yang bisa diterima, sedikit lebih dingin tiap kali, sampai kulit cukup kuat. Setelah bangun di pagi hari, sebagian orang akan mendapat manfaat dari mandi spons. Atau bila lebih disukai, mandi tangan dengan hanya semangkuk air, mandi air. Ini akan membuang kotoran dari kulit. Sering mandi itu sangat bermanfaat, terutama pada malam hari tepat sebelum beristirahat atau setelah bangun dari tidur. Hanya diperlukan sedikit waktu untuk memandikan anak-anak dan menggosok mereka sampai tubuh mereka bersemangat. Ini membawa darah ke permukaan, memulihkan otak. Seringlah mandi dengan air lembut bersih, diikuti dengan gosokan yang lembut.